PUBG Mobile Erangel. Iya, tentu saja Erangel, dan sebentar lagi kita akan langsung menuju ke penerbangan kita di mana. Akankah mungkin dari Bigetron alias juga seperti biasa ingin mengamankan ke arah farm, atau kali ini drop zone-nya berpindah? Kalau dari BTR harusnya bakal tetap sama menuju ke bagian farm. Oh, ini kita sedikit membahas tentang prediksi flag pet. Ternyata dari arah kiri menuju ke bagian kanan. Baik. Kita dari arah kiri nih. Berarti akankah mungkin ada yang ngambil ke arah shooting range juga? Harusnya iya sih. Kalau dari drop zone akan sangat membantu untuk yang turun di sekitar shooting range. Di arah Severny-nya juga. Bahkan membantu banget ini. Yasnaya masih bisa terjangkau. SMB apalagi sangat-sangat terjangkau. Tinggal penasarannya itu, Circle kira-kira akan menuju ke bagian mana? Apakah Gatka seperti yang diprediksi oleh Thalia? Atau menuju ke arah shooting range seperti yang gue prediksi? Atau malah ke arah lain seperti yang diprediksi oleh para netizen? Bener, kita salah dua-duanya. Betul. Iya, tapi kali ini dari GD Gits juga sudah mendapatkan posisinya, drop zone-nya, begitu pula dengan adanya farm yang sebentar lagi dilewatkan. Akankah Bigetron mengamankan kali ini? Harusnya bakal tetap ya? diamankan sih. Iya, Dan GD juga harusnya bakal tetap menuju ke arah scraping area mereka, sekitar Quarry, atau bahkan mereka bakal menuju ke arah Primorx. Kalau EVOS seperti biasa, mereka juga sudah langsung ngegas ke arah drop zone mereka, bermain scraping di sekitar rumah 12 dan juga ke arah Veripierre. Daibot, wow, ini splitnya GD lebih meluas ya. Kalau biasanya mereka hanya mengambil scraping daerah barat dan mengambil Primorx, kali ini mereka sedikit mengambil ke arah bagian Quarry tengahnya. Dan ternyata Circle menuju ke bagian Gatka, shooting range bahkan tidak masuk untuk Circle yang pertama. Ini serupa tapi tak sama untuk Erangel yang kedua tadi. Iya, serupa tapi sama ya. Tapi kali ini dari tim Secret juga langsung mengamankan mobilnya. Vehicle-nya terlebih dahulu langsung rotasi. Betul. Iya, ingin mengamankan spot atau komponen yang lebih baik lagi. Ya, mereka nggak ingin melewatkan kejadian, bukan melewatkan. Mereka tidak ingin mengalami kejadian yang mereka alami di awal tadi untuk Erangel yang sebelumnya, di mana Matoy terpick off, satu pemain hilang pasti bakal mengubah gameplay mereka tentunya. Dan dari arah sekitar Rozok kali ini, dan juga tidak terlalu jauh dari arah sekitar school, apartemen school, ada Axis dan juga Vodifals. Jarak mereka tidak terlalu jauh, tapi untuk tembakan dari jarak segini harusnya mereka membutuhkan scope kurang lebih scope 4. Dan entah itu M16 ataupun senjata-senjata lain, seenggaknya assault rifle yang bisa digunakan untuk tapping jarak jauh. Atau bahkan ke arah senjata-senjata DMR, Mini 14 atau senjata-senjata yang lainnya. Dari seorang Heinup, belum mendapatkan looting yang terlalu nyaman, dan MS Konburi kali ini yang kembali lagi menuju ke arah Yasnaya. Sudah mendapatkan banyaknya vehicle, langsung nge-split ke area looting mereka yang sudah ditentukan untuk looting area di sekitar Yasnaya kali ini. Dan ada update nih dari total elimination by Realme, di mana Demrut masih unggul dengan 46 elimination. Lalu ada Lamborghini 39, Voker 36. Ada Kit dari tim Secret dengan 35 dan juga Duke atau Duck dari The Xavier dengan 30 elimination. Betul sekali, dan kali ini kita melihat juga posisi dari Vampire, dari Fluket yang tadi kita sempat melihat ya, dia sudah berhasil untuk survive atau bertahan hingga ke arah late game di match yang sebelumnya. Akankah kali ini Erangel akan menjadi map yang cukup menguntungkan juga bagi tim Vampire, sementara mengamankan lootingnya terlebih dahulu di arah early. Dan Circle yang sebentar lagi tentu saja sudah mulai countdown, zonanya akan mulai bergerak, dan di sisi lain Infinity nih dan APG langsung aja mensecure daerahnya juga ya. Betul, masih ada di sekitar prison, belum berpindah tempat mereka, 2 orang di bagian prison. Mereka melakukan split area yang agak sedikit meluas untuk mempercepat looting time mereka dan mendapatkan checkpoint yang lebih enak dibandingkan tim-tim yang lain. Tidak ada RRQ di Super Weekend, tentunya membuat Axis mengamankan area school dan juga apartemen school dengan sangat luas, dengan sangat nyaman. Tidak ada gangguan ke arah tim Axis, bahkan yang turun di sekitar Rozok pun gak ada yang mengintip ke arah looting area yang ditempati oleh tim Axis saat ini. Nah, ini dia nih, dari Xavier, di mana untuk beberapa turnamen lalu mereka bentrok dengan salah satu tim Indonesia yaitu Dewa United. Tapi kali ini karena tidak ada tim lain yang punya drop zone di arah Pochinki, ini benar-benar jadi daerah kekuasaan dari Xavier. Baik, akankah menjadi daerah kekuasaannya ya. Dan kali ini dari Rabis juga, dia sendirian aja nampaknya jadi squatter juga bagi teman-teman yang lain. Sementara masih bermain cukup pasif, di mana Erangel kita tahu ya mapnya cukup besar juga. Betul. Sedangkan dari Yegen Galacticos kali ini sudah langsung mengamankan baginya dan melakukan rotasi di sekitar kompon mereka aja. Betul, ini masih belum terlalu jauh lah. Ya. Kalau kita bilang dari area sekitar Gatka, mereka masih bermain scraping area, mereka menurunkan temponya juga. Dan mengingat circle pertama tadi yang
lebih condong juga ke daerah perairan. Ini bikin galau loh antara ke arah SMB, pulau terpisah dari Erangel-nya atau akan menuju ke arah main island dari Erangel yang masih dipertanyakan kira-kira circle-nya nanti bakal seperti apa. Nah itu dia, akankah mungkin memaksakan bagi tim-tim ini langsung nge-cross atau menyeberangi jembatan? Betul. Dimana di situ juga sudah ada Geek Fam dari Saint yang menunggu sendirian aja tapi tidak terlihat. Ada teman-temannya jauh banget dan nampaknya dia ingin memperluas vision aja ya. Yes, dan tentunya dari tempat Geek Fam kali ini untuk menuju ke bagian SMB jaraknya masih terlalu jauh karena mereka punya area looting itu di Gergopol apartemen. Sudah menemukan sebuah UAS atau sebuah vehicle yang bisa diisi oleh 4 pemain dari Geek Fam, tapi harus diingatkan lagi dan sering diomongin juga bahwa rotasi dengan hanya menggunakan sebuah vehicle yang berisi 4 orang itu sangat-sangat beresiko. Kalau ditembak sama tim lain, sekali meledak udah nggak ada kesempatan untuk ter-revive. Bener, habis semuanya, tapi ini dia sudah langsung depan-depanan aja dari Axis dan juga Yegan. Sementara itu melewati aja dengan adanya UASnya. Sudah mulai di spray down, sedikit demi sedikit nampaknya bakal ditabrak. Betul, ini udah mulai di setup 2 touchdown dari Axis. Akan langsung tabrak menuju ke arah Yangon, Galacticos atau YG. Sudah mulai memasak granat kali ini. Oh, Warsek! Bad move! Sebuah blunder dari Wansek hampir memporak-porandakan setup dari Yangon Galacticos. Granat akan dimasak kali ini Kentang Susu sudah tabrak menuju ke bagian dalam dari rumahnya. Namun masih dengan area yang kosong. Belum dicek lantai 2-nya. Terdengar stepnya, ada tembakan ke sebuah ruangan dan vaulting out. Ke bagian luar bahkan Oke berhasil diamankan. Lord menumbangkan 1 pemain dari tim Axis. Bahkan 2 pemain tumbang. Nades dari Tamio benar-benar on target. Sudah berhasil menumbangkan 2 pemain dan masih ada 1 pemain di bagian lantai 2. Iya, dan Lord pun masih menyusuri apakah satu lagi player bakal di knockdown yaitu Kacang Susu. Sementara ini granatnya ternyata berhasil terkonek dari YG dan bahkan Axis kali ini menyisakan 1 player aja. Betul, dan 1 pemain lainnya adalah Heinup yang ada di bagian sebuah perbukitan berada di balik atau berada di belakang dari kompon milik YG atau YG. Ini susah banget sih buat di backup. Gua rasa dari Heinup hanya tinggal memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan best placement. Posisi terakhir yang bisa didapatkan oleh Axis. Entah hashtag berapapun pokoknya dia bakal try hard banget untuk mendapatkan best placement untuk tim Axis. Iya, sebagai last man standing ya, dia nampaknya bakal mencoba untuk menahan placement point aja. Dan di sisi lain kita melihat kali ini dari 4 Rivals yang sudah melakukan rotasi bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu Reed dan juga Pemburu. Di mana sudah mengamankan vehicle sendiri-sendiri. Betul, mereka kayak tajir banget ya. Satu orang punya 1 mobil. Udah bener-bener rich banget mereka. Pokoknya 1 orang 1 vehicle lah. Entah itu motor ataupun mobil, seenggaknya mereka udah tajir mampus. Iya, udah punya fortingan masing-masing juga nantinya. Tapi kali ini dari EVOS juga kita melihat akankah langsung aja di surprise attack dari Heinup yang diam-diam ingin mencoba memasuki area mereka. Ya, ini udah masuk ke area pom bensin. Harusnya dari EVOS udah mulai melihat pergerakan dari tim Axis ini. The last man standing untuk Axis. Wah, dimainkan pintunya, dibuka tutup lagi. Dan harusnya dari EVOS punya angle ke arah pom bensin yang saat ini ditempati oleh 1 pemain dari Axis, pemain terakhirnya yang masih berupaya dan berusaha untuk mendapatkan best placement gitu. Entah bisa di pick off oleh EVOS atau di pick off oleh tim lain. Yang jelas dengan adanya 1 pemain terakhir ini nggak akan ngebuat dia bermain agresif. Udah pasti dia bakal bermain defensif bahasa halusnya. Kalau kata netizen, mainnya ngendok gitu. Mainnya nunggu gitu ya di rumah. Ya tapi mau nggak mau gitu kan. Apalagi kita mengetahui ini adalah match terakhir. Semuanya pasti pengen safe banget apalagi mengamankan placement point. Dan di sisi lain dari BN United juga bersama dengan Infinity dari kedua belah tim sama-sama ingin melakukan rotasi aja. Langsung menyusuri akankah menuju ke circle yang lebih aman. Iya, dan gua rasa pergerakan dari Infinity ini benar-benar pintar gitu. Mereka ngintip ke bagian ujung jembatan yang ternyata udah dijaga oleh EVOS Reborn. 1 tim Indonesia sudah menjaga di bagian choke point-nya. Mereka tidak langsung ke bagian ujung, tapi mereka melompatkan mobilnya ke arah pinggir jembatan. Langsung dilepas begitu aja. 3 mobil lewat tanpa adanya press atau zoning out dari EVOS. Dan sudah mulai dikeker kembali. Sepertinya masih belum bisa mendapatkan sebuah pick off ke arah pemain-pemain dari The Infinity. Tapi 2 pemain, 3 pemain bahkan langsung tabrak menuju ke arah Red Face. 1 pemain EVOS ditabrak oleh 3 pemain dari The Infinity. Granat dilemparkan memperlambat jarak pergerakan atau memperlambat proses push yang dilakukan oleh The Infinity. Dan ada granat yang dilemparkan ke bagian atas. Splash damage yang masuk begitu dalam. Namun ada trade damage juga yang diberikan ke bagian bawah. Masih belum bisa untuk mendapatkan knockdown ke arah 2 tim ini. Iya, saling bertukar jual beli aja dari segi granat dan juga serangannya. Sementara itu Molotov juga sudah langsung dilontarkan dari EVOS Red Face. Menunggu aja di sisi top apa siapa dan di mana yang ingin mendatangi mereka.
Infinity, Logan sudah mau mulai memantau aja, tapi dari segi tangganya juga masih dijagain oleh Red Face. Betul, bahkan dari Tani sudah mulai berkumpul kembali. 4 pemain dari Infinity benar-benar ngepres pertahanan dari EVOS kali ini, di mana Red Face tersisa satu saja di bangunan ini karena KF berada di arah mercusuar. Belum ada follow up dari pemain-pemain EVOS, yang lainnya hanya tapping fire dari arah high ground yang belum bisa mencicil damage yang begitu banyak karena pemain dari The Infinity. Tapi Lizard sudah mulai datang kali ini. Ada bantuan dari Lizard, lempar granat ke bagian luar, tapi pemain Infinity berada di bagian dalam dari compound tersebut, berada di lantai 1, sedikit melakukan sharing compound bersama dengan Red Face. Iya, akankah mencoba untuk langsung dilakukan flanking aja dari Lizardnya, tapi di sisi lain Red Face juga masih menahan. Di sisi lain juga Microboy sudah mulai membantu atau nge-scout juga ke arah Infinity. Diam-diam smoke box sudah langsung dilontarkan, lagi-lagi granat berkali-kali ke arah Red Face. Tapi di sisi lain Nuzinya knock, berhasil satu player ditumbangkan. Betul, backup dari KF benar-benar tepat waktu tadi menumbangkan satu pemain dari Infinity yang berupaya untuk mendapatkan knockdown-nya ke arah Red Face. Masih sukses untuk melakukan healing dan Red Face begitu tenang di bagian balkon, sudah mulai melompat. Kali ini jump shoot, tapi 1, 2 sudah mulai tumbang. Bahkan kali ini bakal ditabrak through the smoke, mendapatkan korban yang ketiga dari Infinity. Satu persatu pemain mereka berhasil ditumbangkan oleh EVOS. Lizard di bagian dalam, namun ada threat talk yang terjadi. Low HP dari seorang Red Face masih berani melakukan pick, dan Mela bertahan seorang diri dengan sangat bagus. Ternyata dari Infinity masih berada 2 pemain mereka masih bertahan. Red Face berada di bagian lantai 1 kali ini, dan sepertinya EVOS akan berupaya untuk melakukan revive-nya terlebih dahulu. Iya, berupaya untuk melakukan revive terlebih dahulu terhadap manpower-nya, tapi di sisi lain lihat bagaimana dari Red Face. Dia yang disergap, tapi dia berhasil untuk mengkonter para pemain dari Infinity, dan bahkan Nozi sudah berhasil di secure point kill-nya. Betul, dan Infinity pun rata. EVOS berhasil memulangkan satu tim ke arah lobby. 4 elimination mereka kumpulkan, berpindah ke arah tim Indonesia yang lainnya. Bigetron kali ini yang ingin menguji defensif dari Yangon Galacticos. Iya, ingin langsung menguji defensif dan juga mulai dipantau satu sama lain. Dan bahkan kalau kita lihat ya tadi EVOS gak ada yang tumbang, masih full 4 manpower-nya. Jadi dari Infinity mereka malah justru yang tereliminasi, dan Luxi kali ini sudah langsung memantau aja, tapi nggak mau terlalu memaksakan juga. Ya, mereka masih mencari informasi dari bukit tersebut. Belum ada upaya komit untuk melakukan tabrakan ke arah kompon milik Yangon Galacticos. Mungkin ketika mereka mendapatkan 1 atau 2 knockdown, mereka baru menabrak ke arah kompon milik Yangon Galacticos. Karena tadi Yangon kalau nggak salah habis menang fight ke arah tim Axis ya. Di mana 3 pemain dari Axis berhasil dilumpuhkan oleh pemain-pemain dari Yangon Galacticos. Bahkan tidak ada korban jiwa, walaupun ada sedikit blunder tadi kalau nggak salah One Sec yang melemparkan granat terpantul ke arah Broken Wall. Tapi Yangon Galacticos masih cukup kokoh dengan ketiga atau keempat pemain mereka. Ini dia update untuk circle yang ketiga, ternyata menuju ke arah jembatan. Ini bener-bener bikin galau banget untuk circle yang ketiganya. Iya, benar-benar di tengah-tengah banget, bahkan sedikit melipir ke arah pesisir dari selatan SMB juga ya. Mengenai ke SMB sedikit, tapi mau gak mau kali ini harus berpindah juga dari para pemain yang masih di luar zona, khususnya dari tim Secret juga dan For Rifle kali ini yang sebentar lagi akan bertemu. Oh, itu dia. Sudah 1 orang di take down dan bakal langsung jadi ras oleh For Rifle. 2 orang tumbang dan bakal mulai di sniper aja. Belum ada target yang optimal, tapi tapping sudah langsung dilakukan dari tim Secret. Betul, Matoy membackup dari jarak jauh, tapi ini benar-benar kerugian untuk Secret karena mereka sudah kehilangan 1 pemain mereka. Jumper bahkan tidak akan ada waktu untuk diselamatkan lagi. Secret kali ini hanya bertahan dengan kedua pemain mereka, bahkan dari DX juga sudah mulai mengintip ke bagian lower ground. Mereka masih belum ingin join the fight sebagai third party. Mereka masih mencari-cari informasi tambahan. Yang paling enak sebenarnya Yangon Galacticos. Mereka ada di sebuah compound, mereka hanya tinggal memantau atau mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan steal elimination. Sementara dari Xavier yang masih terus-terusan memberikan setup untuk merapihkan defensif area mereka. Ini bisa aja ada happy birthday yang bakal diberikan oleh Xavier ketika For Rivals naik ke arah bukit yang ditempati oleh Xavier. Iya, dan dari The Xavier Lamborghini juga ya, dari arah high ground mereka mencoba mencari vision juga. Dia mencoba untuk langsung jumping bunny aja ke arah low ground ya, mencari vision yang optimal, dan di sisi lain berpindah ke salah satu perwakilan dari Indonesia. GD Gits kali ini yang akan berhadapan dengan Face Clan. Betul, ada Face Clan yang sudah mulai dipantau oleh GD Gits, tapi belum ada open fire yang mereka berikan, belum bertukar peluru panas. Vampire malah kali ini dari Thailand yang sudah mulai bergerak kembali melewati Matoy, seorang diri. Mobil dari Matoy sudah mulai terpantau, respon begitu cepat dari Vampire. Swap melihat pergerakan dari Matoy, Stun juga langsung melakukan setup sandwich position. Ini setup berburu dari Vampire akan mendapatkan seorang Matoy. Ada lemparan smoke, tapi
tapi Swab bakal tabrak langsung ke bagian common dari seorang Matoy. Jiggle tipis dan berhasil mendapatkan Matoy yang ada di bagian dalam dari Shake tersebut. Granat yang dilemparkan pun masih belum bisa ngebait untuk mendapatkan satu pemain dari Vampire. Iya, terkena sedikit splash damage tapi masih bisa bertahan dengan cukup kuat di sana para pemain dari Vampire dan bahkan 4 manpower-nya masih terkumpul lengkap. Dan di sisi lain berpindah lagi ke Genesis Dogma bersama dengan ada FaZe Clan yang kali ini masih hadap-hadapan aja dengan ada 3 vehicles yang sudah diamankan juga ke arah kompon dari FaZe Clan dan masih sabar. Bahkan dari GD Gits juga nggak mau melakukan tapping apapun ya ke arah FaZe Clan. Gue setuju sih dengan yang dilakukan sama GD saat ini. Mereka unggul dari segi posisi mereka punya kompon, mereka lebih dalam masuk ke dalam circle dibandingkan FaZe Clan yang hanya mempunyai sebagian area kecil atau sebuah lempengan kecil yang ada di bagian bibir pantai untuk defensif area mereka yang tidak terlalu jauh. Dan oh my god, ini circle yang annoying banget. 70% dari circle adalah air. Ini ya daratannya tipis banget dan mau gak mau akankah nanti kita melihat adanya player-player yang berusaha untuk bersembunyi di dalam perairan. Tapi nampaknya kali ini dengan ada circle yang cukup tipis daratannya dan lihat bagaimana APG melewati Bigetron Red Alliance begitu saja tanpa adanya spraydown. Tapi kali ini dari Zuxi sudah langsung melakukan spraydownnya saja tapi tidak ada damage yang terkonek. Ya betul, dari FaZe Clan berusaha bergerak tapi ternyata dari GD berhasil memotong rotasi dari FaZe Clan. Satu pemain FaZe Clan dipulangkan ke arah lobby namun ada trade knock yang terjadi. Satar butuh untuk diselamatkan dan Booms akan langsung menggerakkan vehicle-nya, akan regroup kembali dan AP pun bakal bonyok. Ada Lamborghini di arah Sniper Tower, akan langsung happy birthday dan mendapatkan satu pemain dengan sangat easy pick dari Lamborghini. 3 pemain terknockdown dan EVOS juga ngepres rotasi yang dilakukan oleh APG. The last man standing yang bertahan masih berupaya untuk melakukan revive tapi EVOS sudah mulai membangun setupnya lebih rapi lagi. Mereka mendapatkan bagian yang cukup enak di bagian zona. Dari Lamborghini pun masih ingin mempertahankan tempatnya. Revive berhasil dilakukan oleh teman-teman dari APG dan MSC join the fight. Dari arah lain juga ternyata Fortifals join the fight. Ada 4 team showdown kali ini yang sudah mulai mepet-mepet jaraknya. Rame banget dan bahkan lihat dari Four Rivals juga berkali-kali melontarkan granat yang untuk melakukan pengecohan juga dan juga ngecek ke arah GD Gits dan akan ada MSC juga. Pertarungan yang cukup sengit dari ketiga bahkan 4 tim yang berbeda sekaligus ya bakal tabrak kanan kiri depan belakang. Yes, ini udah chaos banget di arah dari PR-nya. Geekfam pun rotasi bakal digangguin banget karena Nichil punya angle shoot karena Geekfam ini angle yang benar-benar bebas banget. Dari Geekfam mereka hanya memiliki sebuah broken shake dan setup mereka juga udah mulai melebar. Demrut bahkan hanya mendapatkan sebuah lekukan tipis yang masih bisa dilihat dari pemain-pemain Four Rivals. Ini easy pick sebenarnya dari Epi, tapi Epi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdownnya. Melihat ke sebelah kanan juga ternyata Yangon Galacticos tidak dibiarkan masuk. Tamio sudah berhasil touchdown dan akan face to face bersama dengan Lamborghini. Tapi lihat, Lamborghini nggak ngebuat step sama sekali, dia cukup tenang. Bahkan Lord yang menjadi orang kedua untuk tabrak ke arah Sniper Tower ini masih belum bisa mendapatkan sebuah knocknya ke arah Lamborghini. Iya, bakal di steal kill tadi walaupun Microbo yang berhasil untuk melakukan knock tapi Bigetron Zuxi yang melakukan secure point kill terhadap Lordnya. Dan di sisi lain kali ini dari The Xavier sudah langsung melakukan pengecekan aja spray blind spray ke arah smoke yang ada di depan sana ke Yegen tapi belum ada satupun player yang berhasil untuk ditumbangkan. Ya, ini kayaknya paling enak buat tim-tim yang udah mendapatkan sebuah kompon deh. Dan Nichil juga walaupun memang komponnya bukan sebuah rumah, hanya beberapa semen-semen yang mengcover dia, tapi benar-benar dimaksimalkan dengan sangat bagus. Dan satu terjatuh ketika sedang melakukan rotasi dan daybot. Tidak ada kesempatan untuk di-revive. GD bertahan dengan 2 pemain mereka kali ini. Proses revive juga akan segera dilakukan dan Bigetron mendapatkan sebuah tekanan kali ini. Eagle Esports sudah mulai memantau kompon milik Bigetron. Iya, sudah mulai memantau aja. Bunny jumping juga dilakukan oleh Datcon. Mencari-cari posisi dari arah lawan yang lebih baik lagi karena Bigetron juga tentu saja. Tapi ini dia Blue Zone-nya sudah mulai bergerak lagi. Dan Four Rivals Api kali ini masih menunggu keberadaan dari Vampire. Betul, Vampire masih menunggu untuk bergerak masuk ke dalam zona karena udah di-lock sama Four Rivals. Ravenclaw yang bakal membuka jalan tapi masih belum berani untuk tabrak ke bagian kompon tersebut. Dijemput temannya namun masih belum bisa untuk nyaman masuk ke dalam zonanya. Ini zona benar-benar ke arah pantai. Benar. Daerah airnya masih ada walaupun nggak se-ekstrim tadi.
tapi daerah yang bisa ditempatin oleh tim-tim itu udah bener-bener terbatas banget loh. Benar. Dan apalagi bisa dibilang cukup open field ya. Betul. Tidak terlalu banyak obstacles yang ada. Ini kenapa akhirnya nanti akankah kita lihat banyak yang melakukan proning atau melakukan forting dengan kendaraannya masing-masing, dan di sisi lain dari FaZe Clan perlahan-lahan namun pasti ingin melakukan masuk ke arah zona milik MSC. Betul sekali. Dari Ponzai. Tipis. Itu splash damage-nya masuk, tapi untuknya Ponzai dengan cepat langsung melakukan healing. Nyaris aja knockdown satu pemain dari MSC, tapi Ponzai masih bisa bertahan. Plus ada backup juga dari NC2 yang ada di bagian belakang EVOS. Satu pemain mereka terknockdown bertemu dengan BN, di mana dari Noas yang mendapatkan satu pemain dari EVOS bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Yap, dan bahkan 11 tim yang bersisa di circle kita yang kelima dan juga menit yang ke-20 memasuki ke arah late game. Dengan banyaknya 11 tim ini, circle-nya makin sempit, bakal ada pertumpahan darah di mana-mana. Tapi lihat bagaimana BN United, mereka mengamankan daerah daratan yang sekecil itu. Yes, dia mengamankan sedikit. Ini dibilang kepulauan juga bukan. Lebih Bukan, tepat mungkin iya. yang lo bilang tadi ya. Daratan yang bener-bener tipis banget. Bahkan defensive areanya juga nggak terlalu banyak. Dan nggak ngejamin daerah itu bakal masuk untuk circle yang ke-6. Tapi FaZe Clan yang masih benar-benar ngotot untuk mendapatkan tempat di bagian pinggir circle. Mereka berusaha untuk meretake tempat milik Pons. Tapi Ponzai, dari arah mana? Dia nerima damage yang begitu besar. Dan ternyata dari BN, Noas. Lagi-lagi setelah Noas tadi mendapatkan pemain dari EVOS. Kali ini Noas punya angle shoot ke arah MSC. Wow, benar-benar luar biasa dari BN United ya, dimana mereka berhasil untuk mendapatkan daratan kecil tapi visionnya cukup enak. Berhasil menumbangkan satu demi satu para pemain dari MSC. Begitu pula dari EVOS KF kali ini yang sudah langsung melontarkan granat ke arah Eagle Esport, tapi masih tidak terkena splash damage sedikit pun. Ya, ini dua pemain dari Eagle berada di sebuah kamar mandi. Walaupun sempat memberikan damage ke arah Parajen, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Sudah mulai nge-split setup dari Eagle Esport kali ini. 2-1 setup yang dilakukan oleh Eagle karena mereka tinggal bertiga. Satu pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Xavier masih menjaga angle mereka dengan tertib. Tidak membiarkan Vampire masuk ke compound mereka. Iya, nggak mau sampai dia dimasuki oleh penyeludup. Tapi kali ini dari KF juga berganti pandangan, berganti target. Dia lebih mementingkan untuk melihat ke arah BN United. Karena BN United diam-diam mereka masih full manpower loh. Betul, itu posisi mereka benar-benar tidak terdeteksi oleh tim lain. Dan ini dia kesabaran dari KF membuahkan sebuah hasil, mendapatkan satu. Di arah lain dari Bigetron juga berhasil mendapatkan satu pemain dari Eagle Esport. Sudah mulai tumbang satu persatu tim yang melakukan lock angle ke arah dua pemain dari, atau dua tim dari Indonesia ini. Sementara GD sudah dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk GD Gits di game terakhir kali ini. Dan EVOS yang masih berada di arah kompon ini. 9 elimination ternyata. Tanpa kita sadari sudah cukup banyak eliminasi yang dikumpulkan oleh EVOS. Iya, dan bahkan bersisa 2 perwakilan dari Indonesia, yaitu BTRRA dan tentu saja EVOS Reborn. Dimana kali ini sudah bersisa 10 tim juga. Dan granat lagi-lagi mencoba untuk dilontarkan oleh Jasper. Dan For Rifle sudah melihat adanya MSC di depan dia. Yes, tinggal 2 pemain MSC yang tersisa. Masih ada 3 ternyata. Jasper masih ada. Dan ada granat tadi yang kalau nggak salah dilemparkan. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown-nya. Dan udah mulai nge-regroup ternyata pemain-pemain dari tim MSC. Dan Jasper di atas sana. Tinggi banget. Tapi dari sebelah kanan Reed memberikan damage-nya ke arah depan. Namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Cukup low HP dan hanya terbatas dengan sebuah tembok tipis. Sudah mulai diintip. Diambil. Sebuah timing yang begitu tepat. Hanya tinggal pemain terakhir dari MSC yang bertahan dan kembali mundur ke belakang. Masuk ke tengah-tengah smoke dan masih belum terspot oleh pemain-pemain dari For Rivals. The last man standing kali ini bertahan di dalam rumah. Iya, mencoba untuk bertahan di dalam rumah dan lihat bagaimana dari Epi For Rifle satu orang berhasil ditumbangkan. Reed mencoba untuk menolong, sebentar lagi mencoba untuk di-revive, tapi beralih posisi kali ini melihat ke arah Vampire dan juga Bigetron, Red Alliance dan juga Eagle Esport bersama dengan ada EVOS Reborn. Di mana mereka 4 tim yang berbeda saling deket-deketan dan juga Vampire nampaknya sudah mulai memasuki area dari Bigetron. Betul, ini keputusan yang bagus sebenarnya dari Vampire untuk nggak nabrak ke arah Xavier tadi. Kalau misalkan mereka nabrak itu gambling banget antara mereka menang fight atau mereka diratakan oleh The Xavier. Tapi dengan keputusan mereka berhasil sedikit menusuk ke dalam zona yang ke-6 dan ini dia Pops. The last man standing akan menghadapi pemain-pemain dari For Rivals, tapi kayaknya mereka nggak akan bertemu karena mereka memilih jalur yang lain. Tidak berjodoh untuk kedua tim ini melakukan pick off, malah bertemunya dengan Frankie. Pemain dari The Xavier yang tertahan di bagian lantai 2. Sudah mulai memisahkan diri 2-1 setup dari The Xavier. 2-1-1 lebih tepatnya dan EVOS man. 12 elimination loh. Wow,
EVOS, perwakilan dari Indonesia kali ini sudah mulai menunjukkan bahwa di match kita yang terakhir 12 eliminasi yang cukup banyak, tapi lihat bagaimana kali ini dari Vampire juga diam-diam melakukan proning aja. Dia ingin menahan placement poinnya. Iya dan iya ampun, Ampun. gue kira nggak kelihatan, tapi Iya. ternyata ke spot dengan sangat baik, dicek dengan sangat baik, bahkan Bigetron juga berhasil mendapatkan satu pemain dari Vampire, di mana Reverend Cloud dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi still elimination dilakukan oleh Xavier. Yang ngenokin BTR, yang ngambil eliminasinya adalah tim Xavier. Iya benar-benar banget, tapi lihat satu pemain lagi, satu tim bahkan dari Four Rivals berhasil dieliminasi, begitu pula dengan adanya Zuxi yang harus ditumbangkan. Di sisi lain masih mencoba untuk melakukan healing terlebih dahulu dari Liquid, melakukan blink spray ke arah depannya. Ya, sudah mulai bergerak kali ini, masih bisa untuk di-revive sepertinya. Satu pemain Bigetron yang sedang ter-knockdown kali ini. Sudah melihat ke sebelah kanan di mana Dak berhasil diamankan tadi, namun dari pemain-pemain The Xavier yang lainnya masih belum ketahuan oleh BTR. Sementara dari Vampire ternyata masih ada the last man standing mereka, yaitu Swap, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Bigetron. Betul sekali, Vampire dan juga BN United, mereka dari kedua belah tim masing-masing mempunyai satu pemain terakhir last man standing. Di sisi lain dari Bigetron Red Alliance bersama dengan EVOS, mereka masih cukup banyak, 3 dan juga 4 dari segi manpowernya. Akankah kali ini mendapatkan winner chicken dinner untuk hari ini? Aku gak sabar banget sih. Ya, kita doakan yang terbaik buat Amin. dua tim Indonesia. Makanya buat yang lagi nonton jangan lupa hashtagnya IndoPride. Oh no.com. Granatnya mateng banget. Awas hati-hati Luxi. Tapi untungnya nggak ada splash damage yang masuk karena Luxi masih bisa terselamatkan. Dan ada follow up juga yang diberikan oleh Bigetron dengan begitu cepat. Tabrakan kedua bakal hadir kali ini, akan mengontrol ke arah sebelah kiri terlebih dahulu. Dan para Jin berhasil diamankan namun dari Bigetron. 2 pemain mereka terknockdown, bahkan 3 pemain mereka terknockdown. Lemparan granat atau molotov ternyata masih belum bisa memulangkan 2 pemain dari Eagle Esport yang ada di bagian Broken Wall. Sementara Zuxi dipulangkan ke arah lobby. Luxi akan menyelamatkan Ryzen, tapi pergerakan push sudah dibangun oleh seorang chopper dan backup diberikan oleh EVOS. Tanpa disadari EVOS membantu posisi BTR yang sedang tersandwich. Iya, di sandwich posisi dari Bigetron Red Alliance, tapi di sisi lain Luxi ingin mencoba untuk menahan juga. Dia berhati-hati terlebih dahulu, apalagi kali ini sudah melihat adanya Wildcat yang langsung aja di-secure dengan adanya granat yang dilontarkan, dieliminasi oleh EVOS Reborn. Betul, Laser punya timing granat yang begitu bagus. Tadi bahkan dari BN tidak bisa berbuat banyak lagi setelah mereka menyeberang ke bagian pinggir pantai dari Vampire. Xavier nih yang harus diperhatikan karena mereka masih bisa mengganggu pergerakan dari Bigetron saat ini. Sementara dari EagleEsport.com tidak membuat step sama sekali. Luxi nggak mau masuk ke dalam rumah, takutnya di HBD. Dan granat dari Rabis menumbangkan seorang Liquid. Tambah lagi ada Laser yang ingin memasak granat, dilemparkan menuju ke Bigetron. Liquid sepertinya bakal dibiarkan begitu aja, tapi granatnya lompat, dibakar, Datcon terbakar jadi ayam panggang. Tapi dia berhasil mendapatkan satu, namun langsung dipulangkan menuju ke lobby. Ternyata enggak, Ryzen masih selamat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Gak langsung dipulangkan ke arah lobby ternyata oleh seorang Datcon. Iya, masih bisa untuk di-revive oleh Luxi. Berarti ini menyisakan 2 perwakilan juga dari Indonesia, yaitu EVOS Reborn dan juga Bigetron Red Alliance yang akan berperang melawan dari The Xavier. Mereka 3 juga ya dari The Xavier dan juga Betul. EVOS. Masih cukup kuat lah dari Yap. manpowernya ya. Ini 3-3-2. Bigetron Iya. mungkin yang harus lebih bersabar untuk menunggu EVOS dan juga The Xavier pecah perang. Karena kalau kita lihat dari setupnya sendiri, kedua tim ini mempunyai setup yang begitu rapi. Sama-sama memiliki broken wall, sama-sama memiliki rumah. Tinggal Bigetron nih yang lebih bersabar lagi menunggu 2 tim ini pecah terlebih dahulu. Iya, siapa duluan lah ya yang ingin menampakkan dari perwujudannya. Tapi kali ini sudah memasuki circle yang ke-8. Menit ke yang 27 makin menyempit lagi. Dan mau gak mau nantinya dari The Xavier, EVOS maupun Bigetron, mereka harus mau gak mau maju. Dan setup smoke bomb kali ini sudah dilakukan juga oleh tim EVOS. Yes, sudah mulai ada smoke yang terpop out di bagian depan. Pintu sudah mulai dimainkan kembali. Wah, ini dia gerakan terpesona. Aduh. Aku terpesona. Gila, ini EVOS benar-benar bergerak dengan hati-hati, tidak barbar untuk langsung tabrak ke Xavier. Mereka ingin mengamankan objektifnya untuk masuk ke dalam zona. Dan apakah dari Frankie tahu pergerakan lambat yang dibangun oleh EVOS saat ini? Oh no, granat dimasak ke bagian broken wall-nya, akan segera meletup. Hampir mendapatkan sebuah knockdown, tapi untungnya EVOS masih bisa tertahan. Lemparan granat berikutnya, Frankie juga sedang melakukan proning. Ini high ground, lower ground, high ground, lower ground. Dan KM sudah mulai bangkit melihat pergerakan dari seorang Dak. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown yang sudah mulai bangkit lagi kembali Frankie. KF ditumbangkan, namun threat damage-nya begitu dalam. 2 pemain tumbang, Laser maju dengan penuh percaya diri dan Xavier pun rata. Top 2 untuk Indonesia, berarti salah satunya bakal diamankan oleh Indonesia WWCD-nya. Dan winner chicken dinner berhasil diamankan
diamankan oleh Bigetron Red Alien. Stop 2 di game terakhir berhasil diamankan oleh Indonesia. Indonesia. Wow, akhirnya ya winner chicken dinner kita yang pertama pada hari ini akhirnya kesampaian. Kita lihat di match kita yang terakhir. Bahkan dengan ada EVOS Reborn juga di posisi kedua. Ini membuktikan banget bahwa pemain dari Indonesia juga cukup kuat pada hari ini, di mana Bigetron Red Alliance akhirnya